Maukah kamu aku tunjukkan kepada harta yang baik sehingga kamu bisa memilikinya? Disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya sahih insyaallah. Beliau bersabda, "Afdhalu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi." Harta yang paling utama itu adalah lisan yang senantiasa berzikir. Itu harta yang paling utama. Jadi yang keluar dari mulutnya itu zikir. Nah, zikir itu kalau di buku Tasyiatun Nufus, zikir yang paling baik adalah tilawatul Quran. Nah, kalau kita nggak baca Pak ya hafal, yang hafal. Kalau nggak hafal Pak, ya kan masih banyak kalimat-kalimat Allah, nama-nama Allah yang kita sebut. Bisa istighfar, bisa sholawat, itu juga zikir. Itu lisan, berkaitan dengan lisan. Kemudian apa yang kedua? Qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. Hati itu kalau sudah bersyukur, masya Allah, gak mau macam-macam, gak mau neko-neko itu. Kalau hati itu sudah mau menerima apa yang datang dari Allah. Ya, bersyukur itu kan dalam buku Tasyiatun Nufus itu rukunnya ada 3. Yang pertama adalah mengakui bahwa apa yang kita terima itu datangnya dari Allah. Kalau saya punya mobil itu dari Allah, hakikatnya begitu. Saya bisa beli rumah itu hakikatnya dari Allah. Saya punya istri itu hakikatnya yang menjodohkan adalah Allah. Kita harus akui ya, jangan sampai kita mengatakan iki motor wis apa luwe kuno, aku kerja bertahun-tahun usahane kok ngene ha gitu. Jadi dia menafikan Allah tapi dia justru bersandarnya kepada pekerjaan. Makanya hati-hati banget. Yang kedua, rukun syukur itu apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita ceritakan. Nikmatnya yang diceritakan bukan amalnya. Nikmatnya sedekah disuruh ceritakan. Nikmatnya sedekah, nikmatnya bukan amalnya. Nah amalnya kan wah wis sedekah kono. Itu kan diceritai gitu enggak boleh. Tapi kalau nikmatnya orang bersedekah itu kan tidak menyebut dirinya, ya kan? Hikmahnya, nikmatnya, faedahnya. Sehingga apa orang itu menarik atau ibrahnya sedekah apa, pelajarannya apa, tidak menceritakan amalnya. Makanya disebutkan wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Apa saja yang nikmat yang datang dari Allah kepada kita dengan adanya itikaf itu ternyata muncul yang disebut ketentraman hati, pikiran, perasaannya stabil. Itu nikmat itu yang tidak didapatkan siapapun, termasuk baca Quran itu nikmat. Nah itu dari situlah kan tidak menyebutkan baca Qurannya pengpiron kan enggak. Kemudian yang ketiga rukunnya itu adalah bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita itu untuk ketaatan, sehat. Rasa syukur kita akui sehat itu misalnya nih. Sehat itu bukan karena saya olahraga. Sehat itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Olahraga itu hanya wasilah saja. Berapa banyak orang yang berolahraga malah mati. Bal-balan mati malah. Tinju mati. Bukan karena olahraganya. Sehat itu dari Allah. Kalau kita olahraga itu hanya wasilah saja untuk menjaga kebugaran. Kemudian diceritakan, wah ternyata ya Allah berikan kepada saya sehat. Faedahnya apa? Bisa berbuat baik, bisa untuk menolong orang, faedahnya. Yang ketiga digunakan untuk ketaatan. Kalau dia itu kemudian diberi sehat oleh Allah, lalu kemudian digunakan untuk maksiat, maknanya dia tidak bersyukur. Nah, contoh lagi, ada orang kerja dapat duit, nah duit ini dari Allah, wasilahnya bekerja. Kemudian dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi kemudian uang ini digunakan untuk membeli minuman keras, maknanya dia tidak bersyukur walaupun mengucapkan alhamdulillah. Jadi syukur itu rukunnya 3. Ya, ketiganya itu salah satunya hilang, maka tidak disebut bersyukur tetapi kufur. Akibat daripada kekufuran, maka yang ada adalah hukuman atau disebut dengan bahasa ayatnya ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya kalau kita ingin nikmatnya itu konsisten, nikmatnya bertambah, maka syukurnya harus ditingkatkan. Kenapa nikmat kita itu dicabut? Karena kitanya kurang bersyukur.
Ya, saya ulangi ya, harta yang paling utama adalah lisan yang sangat bersyukur, kemudian hati yang senantiasa bersyukur. Itu sekalian saya terangkan tentang syukurnya. Kemudian yang ketiga apa? Istri beriman yang membantu dalam menguatkan iman. Ini termasuk harta. Makanya ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah. Wanita shalihah itu apa? Wanita yang membantu menguatkan iman suaminya. Jadi ketika suami lagi bingung, jiwa mendung ini, bingung, lagi bingung, istrinya datang, kenapa mas? Ki mendung Pak Waji, semangat, ki sangune, yang mulai masuk angin tak keroi, tak pijet dia, itu namanya istri yang saling menguatkan, malah rasa mantap lah istri, mendung, yang tak keloro kabel, wegah, pengeroi sampean, loro rasa piwi, di bujungun, betasannya, makanya hati-hati golek bojo hati-hati. Wis koyo ngono iki masyaallah. Itu bukan harta. Walaupun orangnya kaya, kalau istrinya modelnya begitu, wah, jantungan. Dalam masalah syukur ini, dalam hadis yang lain disebutkan, at-ta'amu syakirul lahu mithlu ajrus sha'imis sabir. Orang makan yang bersyukur itu mendapatkan pahala yang sama dengan orang puasa yang sabar. Loh, makan bersyukur itu ya Pak. Makan bersyukur itu kita tidak pernah mencela makanan. Ini kan sering Pak mencela makanan enak kalau ditutup. Kasinan, wah macam-macam lah komentar ini. Oh, itu maksudnya apa? Kita kalau beli makanan di warung, buku ning Padang, buku ning warteg, buku ning apa-apa, kadung gak enak yo meneng wae. Ra ketang sok nang ra baleni kan gitu. Rasulullah itu kan tidak makan dok. Para sahabat makan dok kan, biawak tapi bukan biawak itu kan di padang pasir kok biawak kan hidupnya di. Kan Rasul nggak menyela, menentok. Artinya tidak komentar apapun. Itu sikap kita terhadap makanan. Kadang itu kita sama makanan itu mungkin enak. Nek saya meneng ae, rasakno, kecutan Pak, kasinen wae meneng ae. Itu yang susah Pak. Saya kadang-kadang ya saya ngerti ini tergelincir juga. Melu-melu, itulah manusia. Ya. Kalau kita bersyukur, maka mendapatkan pahala sama dengan orang yang puasa yang sabar. Masya Allah.